Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kali ini, perkenalkan nama saya Lutfatin Ifada dengan NIM 2108031040029 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedaran atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengukuran yang ekstrim atau radikalisme dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyuni dengan NIM 21080311037 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan kaitan antara literasi digital dengan moderasi beragama. Kaitannya yaitu dengan menerapkan upaya moderasi beragama secara terus-menerus melalui dialog dan saluran kanal ruang digital. Seringkali konflik dan perpecahan lahir dari kesalahpahaman yang mengalir deras melalui ruang digital. Lebih dari itu, ruang digital dimanfaatkan dengan sengaja untuk membuat narasi yang saling menjatuhkan. Maka dari itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama perlu ditanamkan. Di samping itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi penangkis dari mencoloknya penyebaran paham. Penyebaran yang dimaksud yaitu penyebaran paham radikalisme di media sosial. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vina Ainul Mila, NIM 21080310104, Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan strategi moderasi beragama terhadap generasi milenial di era digital saat ini. 1. Dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. 2. Mengikutsertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat. 3. Dapat memaksimalkan fungsi keluarga sebagai pembaharuan karakter yang positif. 4. Melakukan dialog bersama generasi milenial, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat sekalipun. 5. Dapat memilih dan memilah berita yang datang dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2108031040020 dari Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara hoaks dan agama dalam moderasi. Kaitan antara hoaks dan agama dalam moderasi salah satunya yaitu konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik. Namun informasi yang benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa melakukan verifikasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoaks beredar di mana-mana. Hoaks dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang terencana untuk mengecoh dan menipu orang lain. Nah, hoaks ini berbahaya jika sampai mencelakakan, apalagi jika hoaks itu menggunakan topeng agama. Nah, maka ia dapat menciptakan konflik dan peperangan penuh militansi. Perkembangan teknologi membuat tempat belajar berganti, terutama pada masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi. Umat digital menjadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal tanpa penjelasan dan pengayaan.
Menghadapi momen digital dengan karakteristik seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan framing, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural. Nama saya Fairuz Salma dengan NIM 2102102011045, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Saya di sini akan menjelaskan terkait strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Praktek moderasi beragama harus ditanamkan sejak nilai-nilai setiap individu warga bangsa dibentuk. Kementerian Agama wajib memperkuat praktik beragama yang moderat ini melalui sel-sel keluarga. Strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama konsep keluarga sakinah Kementerian Agama menggambarkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, menenteramkan anggota keluarganya, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kementerian Agama akan terus berupaya menjadi ujung tombak dalam merawat dan memperkuat moderasi beragama, sehingga unit-unit terkecil masyarakat akan menghasilkan warga bangsa yang cinta dan punya komitmen kuat untuk meninggikan harkat bangsa mereka. Bersikap dan berperilaku toleransi kepada siapapun dengan adil dan berimbang, mengedepankan sikap damai dan jauh dari kekerasan, serta aktif merawat tradisi dan adat asli Nusantara. Nama saya Karolin Gunawan dengan NIM 210201040. Saya dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari moderasi beragama. Pengaruh teknologi digital yang dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah perubahan dalam hal keagamaan. Masyarakat saat ini lebih menyukai belajar agama dengan cara yang instan dan praktis, dengan memanfaatkan situs-situs online dengan alasan lebih mudah diakses. Hal tersebut memang benar, tetapi dengan memperdalam ilmu agama dengan menggunakan literatur digital belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena siapapun dapat dengan mudah menyampaikan suatu informasi tanpa diketahui dari mana sumbernya. Terlebih jika dalam sebuah informasi keagamaan yang diperoleh ini mengandung konten-konten yang bersifat radikal dan terorisme. Hal ini akan memungkinkan seseorang memiliki pemahaman keagamaan secara radikal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.